Bang Ren boleh update sedikit soal huru-haranya dengan Pak Didani? Sudah sampai mana sekarang? Sampai saat ini baru aja mungkin sebulan lalu ya, gua tuh baru menerima lagi SP2 PH ya, SP2 HP ya, surat pemberitahuan ya, gitulah, surat mengenai pemberitahuan sudah sampai sejauh mana proses penyelidikan, dan jawabannya masih sama, informasinya masih sama, masih menunggu surat izin presiden terkait pemanggilan Ahmad Dhani karena kan dia adalah anggota DPR. Jadi gua cukup menghargai itikat baik dari penyidik ya untuk tetap menginformasikan lewat SP2HP itu, karena terbukti lewat surat itu kan berarti kasusnya masih hidup gitu. Tapi lagi-lagi buat gua, proses penegakan hukum di negeri ini tuh masih ya klise-klise aja lah, tumpul ke atas gitu ya, tajam ke bawah. Artinya narasi mengenai surat izin presiden itu kan tidak relevan. Kenapa? Ini udah ke 1100 kalinya gue sampaikan terkait laporan hukum dengan basis undang-undang KUHP biasa, itu memerlukan surat izin presiden untuk memanggil seorang anggota dewan. Tapi kalau basis undang-undangnya adalah undang-undang khusus, undang-undang khusus itu ya termasuk kayak ITE, ya itu undang-undang khusus ya. Undang-undang gue yang kasus gue itu tuh basis undang-undangnya salah satu yang paling kuat adalah Undang-Undang 40 tahun 2008, yaitu penghapusan diskriminasi terhadap suku dan ras. Basis undang-undang itu Undang-Undang MD3 menyatakan dengan clear bahwa terkait anggota dewan yang dipanggil pemeriksaan terkait kasus hukum dengan basis undang-undang itu tidak memerlukan surat izin presiden. Jadi buat gua di sini sudah tidak netral. Penegak hukum juga, polisi juga nggak tahu kenapa bisa tidak percaya diri untuk memanggil Ahmad Dhani. Ada apa? Itu aja pertanyaannya. Tapi ini udah disampaikan maksudnya sama pihak penyidik. Sudah dong. Responnya apa mungkin kan? Tetap mengirim SP2 PH. Apa sih HP apa PH? SP2 HP dengan ini yang sama. Artinya kan memang nggak tahu. Gua juga waktu itu dari pihak kuasa hukum juga udah kirim surat ke Kasubdit juga kayaknya. Terus sudah, nah kita mau berencana mengajukan sidang perkara khusus gitu. Karena sidang perkara khusus itu kalau dilakukan kan dan terbukti ada tindakan hukumnya kan, mau nggak mau proses ini harus naik ke sidik. Jadi bukan lidik lagi, tapi ya kita lihat aja. Kalau gua sudah di fase sebenarnya bukan lelah sih, bukan, tapi kecewa sama proses penegakan hukum di negara ini. Nah, jadi gua tetap berharap sih, tapi dalam hal ini penegak hukum, dalam hal ini polisi, bisa mengindahkan Undang-Undang MD3 itu loh, yang menyatakan bahwa terkait undang-undang khusus tidak memerlukan surat izin presiden untuk memanggil anggota dewan yang tersandung kasus Diskriminasi itu sih. iya, diskriminasi itu. Jadi kan begitu Dhani dipanggil kan belum tentu juga langsung bersalah. Ternyata begitu dicek, wah ternyata nggak sesuai nih, ternyata mens reanya nggak ada nih, kan beres nih urusan. Kalau gue matematikanya cuman akhirnya jadi jangan-jangan ini memang ada ketakutan bahwa mens reanya memang jelas, udah clear kok, buktinya jelas, saksi yang udah dipanggil Arman Maulana, Semi Simorangkir, dan ada beberapa lagi gitu loh yang menyatakan bahwa kasus itu terjadi di publik. Kan harus diuji lagi dong, Ahmad Dhani-nya ini punya niat gak? Gitu loh. Nah, gitu harus digali. Tapi manggil aja nggak berani gitu loh.
Bang mungkin bosan ditanyain. Masih buka komunikasi atau bahkan ada komunikasi belum sih dari Ahmad Dhani sendiri ke Bang Ryan sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi kalau gue lihat ya, berapa kali dia ditanya mengenai kasus ini, dia nggak berani. Buat gue dia nggak berani jawab sih. Kalau sama Lita Gading kan dia pede ya, Lita Gading. Coba kalian tanya kasus Ryan Pono gimana? Kicep. Langsung kicep. Karena ya dia kan bukan orang bodoh. Dia tahu gitu loh. Sejauh apa kasus ini bisa bergulir. Gitu sih. Harapan nih Bang terakhir dalam kasus ini. Ya mudah-mudahan polisi bisa panggil Ahmad Dhani. Bisa mengesampingkan surat izin presiden. Karena kan kita tahu presiden kan, ya ampun masa mau ngurusin ginian sih? Gitu. Masa staf kepresidenan mau sih kasih persetujuan gitu? Ini kan kasus ece-ece lah gitu loh. Ece-ece tapi nggak ece-ece gimana sih? Karena basis undang-undangnya jelas. Jadi mudah-mudahan polisi bisa balik arah. Mungkin untuk pengajuan sidang perkara khususnya itu kapan? Dengan kuasa hukum dibicarakan? Ini sudah dibicarakan sih, cuman lagi cari momentum yang tepat aja. Lagi cari momentum yang tepat. Dalam waktu sebulan, 2 bulan kita percaya? Mungkin ya. Karena gue udah mengumpulkan ulang lagi berkas-berkas bukti-bukti itu. Ya nanti kita lihat aja tinggal respon kuasa hukum nih. Kalau misalnya gimana mungkin ya butuh di boosting lagi dengan tim yang baru atau gimana belum tahu juga.